Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Mita Ketua Priyanti, absen 16 dari kelas 3D. Di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan apa yang berubah di pasar dari aspek perilaku konsumen dan juga pelaku bisnis, dan apa yang akan saya lakukan jika saya merupakan pelaku bisnis di fenomena COVID-19 yang saat ini sedang terjadi. Menurut saya yang berubah di pasar dari aspek perilaku konsumen yaitu konsumen menjadi cenderung berbelanja secara online serta memesan makanan melalui pesan antar atau delivery. Jadi pada saat pandemi COVID-19 ini masih ada transaksi secara langsung antara konsumen dan juga pelaku bisnis di pasar menjadi berkurang. Nah, dari perubahan perilaku konsumen itu juga jadi banyak barang-barang yang menjadi langka dan atau barang yang menjadi naik harganya karena COVID-19 ini. Seperti contohnya dari barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan juga mie instan yang tiba-tiba menjadi sedikit langka ataupun harganya menjadi naik karena masyarakat berbondong-bondong membeli produk tersebut sebagai persediaan mereka selama pandemi COVID-19 ini. Terus untuk dari aspek pelaku bisnis sendiri, ada beberapa pelaku bisnis yang mendapatkan keuntungan dari fenomena COVID-19 ini seperti pelaku bisnis untuk masker, hand sanitizer, dan juga sabun antiseptik, di mana mereka mendapatkan banyak keuntungan dari pandemi ini karena banyak dari masyarakat yang berbondong-bondong membeli produk tersebut agar mereka bisa terhindar dari virus corona atau virus COVID-19 ini. Terus juga dari aplikasi streaming film seperti Netflix juga mereka mengalami kelonjakan nilai saham karena masyarakat saat ini diharuskan untuk berada di rumah, belajar secara online, bekerja secara online, di mana mereka butuh hiburan karena mereka tetap berada di rumah. Jadi Netflix ini menjadi salah satu alternatif pilihan mereka untuk menghibur diri mereka. Selain Netflix juga ada aplikasi Viu, di mana Viu ini sama seperti Netflix, cuman kalau Viu itu lebih banyak menyediakan drama-drama Korea, di mana sekarang ini banyak sekali yang akhirnya menghibur diri mereka saat mereka di rumah dengan menonton drama-drama yang ada di Viu, drama Korea yang ada di Viu. Dan karena banyak yang mengakses Netflix dan juga Viu ini, jadi di produsen aplikasi ini mendapatkan keuntungan yang lumayan besar karena keuntungan yang sangat besar karena banyak orang yang akhirnya membeli paket di Netflix dan juga Viu yang sebesar 49.000 per bulan. Terus dari aspek pelaku bisnis, terutama UMKM, mereka mengalami penurunan omset karena himbauan dari pemerintah untuk social distancing, jadi membuat konsumen tidak berani atau tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Jadi untuk pebisnis atau pelaku usaha UMKM di Indonesia sendiri, omset mereka menjadi turun karena konsumen mereka tidak bisa membeli produk mereka, terutama saat mereka tidak menyediakan jasa pesan antar. Jadi omset dari mereka sendiri menurun secara drastis. Terus juga untuk pelaku bisnis juga mengalami sedikit masalah distribusi karena saat mereka mendistribusikan barang mereka harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu dan juga harus disemprot disinfektan. Jadi sepertinya itu juga sedikit yang membuat pelaku bisnis jadi terhambat untuk melakukan distribusi. Dan yang akan saya lakukan jika saya adalah pelaku bisnis di fenomena saat ini COVID-19, yang saya lakukan adalah menyediakan
jasa pesan antar, di mana jasa pesan antar saat ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kita bisa lihat jasa pesan antar di aplikasi Gojek ataupun Grab meningkat karena banyak sekali masyarakat yang memesan makanan melalui aplikasi pesan antar ini, jadi mereka tidak perlu keluar rumah untuk memenuhi keinginan mereka untuk memakan sesuatu atau membeli kebutuhan mereka. Nah, saya sebagai pelaku bisnis bisa melihat peluang ini, jadi saya akan menyediakan jasa antar barang dagangan saya, sehingga masyarakat tetap bisa membeli produk saya, dan saya tetap memiliki keuntungan karena saya menyediakan layanan pesan antar ini. Dan sebagai pelaku bisnis yang bertanggung jawab, saya akan memfasilitasi karyawan saya seperti masker dan juga hand sanitizer yang sangat-sangat diperlukan agar mereka tetap terjaga kesehatannya karena mereka tetap bekerja di kondisi COVID-19 saat ini. Jadi seperti itu.